Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lanjutkan ya materi berikutnya untuk perkuliahan fisika ya, fisika 3 SKS dengan bab berikutnya yaitu tentang getaran dan gelombang begitu ya. Langsung saya share screen. Share screen-nya. Udah terlihat nggak di monitor itu slide-nya? Lihat, Pak. Sudah, Oke, ya, Pak. udah. Oke. Getaran dan gelombang ya. Getaran dan gelombang. Ya, kita mulai dulu tentang getaran. Ya, getaran itu apa kira-kira? Gitu ya. Getaran itu adalah apa? Gerak bolak-balik yang melewati titik setimbang. Jadi dengan kata lain, getaran itu ya gerakan yang bolak-balik ya. Tapi ada namanya itu titik setimbang ya. Titik setimbang. Jadi titik apa istilahnya ya? Titik awal ya, bukan titik awal sih, ya titik setimbang ya lebih tepat ya, titik kesetimbangan itu getaran ya. Terus berikutnya adalah gelombang ya. Kalau gelombang itu apa? Gelombang itu adalah apa? Getaran yang dirambatkan. Ya. Jadi itu gelombang ya. Jadi kalau getaran itu gerak bolak-balik melewati titik setimbang, kalau getaran itu adalah kok getaran. Kalau gelombang itu adalah getaran yang merambat di dalam ruang gitu ya. Jadi ada perambatan dari getaran. Itu baru namanya gelombang. Terus ada lagi bunyi. Bunyi itu apa? Bunyi itu ya salah satu jenis gelombang. Salah satu jenis gelombang yang bisa yang bisa ditangkap, yang bisa didengar oleh telinga manusia ya. Jadi bunyi itu salah satu gelombang. Soalnya tidak semua gelombang itu bisa didengar oleh telinga manusia ya. Ya. Jadi nanti ada istilah itu gelombang bunyi ya. Ada lagi itu istilahnya apa itu? Ya nanti ada istilah frekuensi ya, frekuensi bunyi nanti. Frekuensi bunyi atau istilahnya itu audio frekuensi bunyi. Nanti kita bahas ya. Pokoknya ini kita bahas itu dulu lah. Getaran itu apa, gelombang itu apa, terus gelombang bunyi itu apa ya. Terus kemudian, nah ini kita mulai yang pertama dulu ya tentang getaran tadi ya. Jadi getaran tadi itu kan ini apa itu gerak bolak-balik begitu ya. Bentar gini aja deh. Tadi getaran itu kan gerak bolak-balik gitu ya. Nah itu sebagai contoh ya, contoh sistem getaran yaitu seperti pada gambar ini, yaitu sebuah balok yang terhubung dengan pegas ya, atau istilahnya itu apa? Sistem pegas massa. Ya, ada pegas, ada massa. Baloknya itu massa ya, kita anggap sebagai massa. Jadi nanti ada titik setimbang ya. Titik setimbang itu yang ini loh, dikasih garis ini loh, garis putus-putus itu titik setimbang. Jadi titik setimbang itu artinya kalau tidak ada gangguan. Ya. Tapi kalau kita ganggu, misalkan kita tarik ya, kita tarik ke kanan atau kita dorong ke kiri ya, maka nanti misalkan kalau kita tarik ke kanan kan pegasnya molor gitu ya. Tapi kalau kita dorong ke kiri kan pegasnya tertekan ya, maka nanti kesetimbangannya terganggu. Ya, itu sehingga nanti timbul yang namanya itu gaya pemuli. Gaya pemuli itu adalah gaya yang nanti akan mengembalikan ke titik setimbang. Dalam hal ini gaya pemulinya itu gaya pegas ya. Jadi di sini pegas itu sebagai gaya pemuli, gaya yang akan mengembalikan ke posisi awal ya, posisi setimbang. Nah, itu ya. Itu kita tahu pada pegas kan berlaku hukum Hooke ya. Hukum Hooke yaitu apa? F sama dengan Kx ya. Jadi gaya pegas sebanding dengan simpangan. Terus di situ ada minus. Minus itu artinya itu gaya pemuli ya. Jadi maksudnya itu gaya pemuli itu adalah gaya yang arahnya itu
berlawanan dengan simpangannya ya. Jadi kalau simpangannya ke kanan, dia akan gayanya akan ke kiri untuk mengembalikan ke posisi awal ya. Sebaliknya kalau misalnya simpangannya ke kiri, gaya pemulihnya akan ke kanan karena akan mengembalikan posisi baloknya itu ke kanan gitu. Nah itu. Kemudian kalau kita gunakan hukum Newton ya untuk melihat gerakan dari balok tersebut ya kan, F sama dengan M kali A gitu ya. F sama dengan M kali A, sementara F-nya itu kan minus KX. Nanti jadi ini minus KX sama dengan M kali A ya. Gitu kan, atau A sama dengan minus K per MX. Nah itu. Ya, terus berikutnya ya, tadi kan A sama dengan minus K per MX ya. Sementara percepatan kita tahu percepatan itu kan turunan dari kecepatan ya. Percepatan kan apa? Percepatan itu kan perubahan kecepatan ya. Kecepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Sementara kecepatan adalah perubahan posisi terhadap waktu. Jadi kalau begitu, kalau dikaitkan dengan posisi berarti apa? Berarti dua kali ya, dua kali perubahan. Atau istilahnya kalau di matematika namanya apa? Turunan kedua ya. Turunan kedua atau diferensiasi dua kali. Jadi nanti itu adalah ini D kuadrat X per dt kuadrat ya, sama dengan minus K per MX gitu. Ya. Nah, kemudian K per M nanti kita sebut dengan nama omega kuadrat ya. Jadi K per M itu nanti kita sebut dengan nama omega kuadrat sehingga nanti persamaannya akan menjadi ini D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan minus omega kuadrat X. Dan ini adalah merupakan persamaan diferensial getaran. Getaran itu gerak harmonis ya. Gerak harmonis itu namanya getaran. Jadi itu. Jadi prinsipnya itu dari hukum Newton tersebut ya. Hukum Newton tersebut nanti akan diperoleh persamaan getaran atau persamaan gerak harmonis. Persamaan gerak harmonis itu ya persamaan diferensial ya. Nah, sekarang yang mau kita cari itu ya kaitannya dengan tadi ya. Jadi kan K per M diganti omega kuadrat. Omega kuadrat ya. Apa omega? Omega itu mempunyai makna yaitu apa? Frekuensi sudut getaran. Ya, frekuensi sudut maksudnya itu adalah berapa sudut ya. Berapa sudut yang ditempuh ya dalam 1 detik. Jadi 1 detik itu ada berapa radian begitu ya. Berapa radian. Jadi ini nanti satuan sudutnya bukan derajat ya, tapi radian. Jadi frekuensi sudut berarti berapa radian per detik. Ya, biasanya yang dipakai itu bukan omega ya, tapi biasanya dipakai itu adalah F, yaitu frekuensi. Nanti frekuensi berkaitan dengan periode, gitu ya. Jadi gini sih, kalau seperti ini mungkin agak membingungkan ya. Jadi pokoknya ginilah. Tadi kan kita tahu ya dari persamaan sebelumnya kan, K per M kita ganti omega kuadrat kan begitu ya. Berarti kalau gitu omega sama dengan apa? Saya tanya dulu ke kalian ya. Kalau omega kuadrat sama dengan K per M, omega sama dengan apa? Ada yang bisa jawab? Ini loh, perhatikan ini ya. Omega kuadrat, ya benar akar, benar akar kan. Akar K per M kan gitu ya. Oke, itu adalah frekuensi sudut. Jadi akar K per M itu adalah frekuensi sudut, yaitu apa? Berapa radian yang ditempuh dalam 1 detik. Kemudian sebetulnya yang menarik itu bukan frekuensi sudut, yang menarik itu frekuensi sebetulnya ya. Bisa dimengerti kalau frekuensi itu daripada frekuensi sudut. Kalau frekuensi itu artinya apa? Berapa bolak-baliknya tadi kan itu ya. Tadi kan getaran itu kan gerak bolak-balik gitu ya. Jadi berapa kali dia bolak-balik dalam 1 detik, itu yang disebut frekuensi. Nah itu lebih gampang dimengerti daripada frekuensi sudut. Nah, kaitan antara frekuensi dan frekuensi sudut itu
omega tadi ya kita bagi dengan 2pi. Ya, jadi kalau omega itu saya bagi dengan 2pi, maka akan menjadi frekuensi. Kenapa kok 2pi? Iya, soalnya satu kali putaran itu kan 2pi radian ya. Kalian tahu ya. Satu putaran itu berapa radian? 2pi radian. Atau kalau dalam derajat berapa? Satu putaran itu berapa derajat? Satu putaran itu loh, berapa derajat? 360 Nah, ini derajat. jawabannya. 360 derajat gitu ya. Satu putaran kan 360 derajat. Nah, itu kalau dalam radian itu berarti apa? 2pi radian. Jangan lupa menyebut pi ya. Banyak dari kalian yang salah, menyebutnya 2 radian salah. Bukan 2 radian. Yang benar itu apa? 2pi radian, ada pi-nya. Bedanya apa? Ya beda. Kalau 2 radian ya 2. Kalau 2pi radian, berarti berapa? Ya 2 kali 3,14. Berapa 2 kali 3,14? 6,28 kan ya? Itu yang benar. Jadi satu putaran itu adalah 6,28 radian ya. Bukan 2 radian. Kalau 2pi radian baru benar itu. Itu ya. Jadi itu. Jadi nanti tadi kan kalian sudah tahu ya bahwa omega kan akar K per M. Kalau saya bagi dengan 2pi maka nanti menjadi frekuensi ini loh. Ini loh. Frekuensi berarti apa? Akar K per M dibagi 2pi kan itu ya ini loh. Ini kan akar K per M dibagi 2pi, itu namanya frekuensi. Nah, kalau kebalikan dari frekuensi namanya apa? Kebalikan dari frekuensi namanya ini. Apa ini? Ini adalah periode ya. Apa periode itu? Periode itu apa? Artinya apa periode itu? Kalau frekuensi kan banyaknya bolak-balik ya. Artinya nanti berapa kali dia bolak-balik dalam 1 detik kan ya. Kalau periode itu apa? Apa periode itu? Periode getaran. Maksudnya apa itu? Waktu dalam satu getaran. Ya, waktu untuk melakukan satu getaran gitu ya. Jadi satu bolak-balik itu loh. Satu kali putaran ya. Satu kali dia melakukan getaran, satu kali gerak bolak-balik ya, itu berapa detik? Itu periode ya. Jadi periode itu adalah waktu untuk satu getaran. Nah, terus berikutnya kita mau mencari penyelesaian ya, penyelesaian dari persamaan diferensial tadi. Tadi kan kita dapat persamaan diferensial ini tadi kan ya. Mana di persamaan diferensialnya? Ini tadi kan ya. Ini loh ini ya. Mana tadi persamaan diferensialnya ya? Ini ya tadi ya. Ini kan d kuadrat x per dt kuadrat ini kan. Kita mau nyari apa solusinya ini. Ini loh. Ini kan. Solusinya adalah ini. X sama dengan A cos omega T plus V. Ya. Jadi ini adalah X itu menyatakan apa? Menyatakan simpangan. Ya. Simpangan dari getaran. Ya. A itu adalah amplitudo getaran. Ya. Tadi omega kan udah tahu ya. Tadi omega itu frekuensi sudut. Nah, kalau V itu adalah sudut awal. Sudut awal dari getaran. Ini loh. Dan V disebut fase awal. Sudut fase awal ya lebih tepatnya ya. Itu. Jadi sebetulnya ada 2 solusi ya, nggak cuma kosinus. Solusi yang lain itu apa? Sinus ya. Jadi pokoknya solusinya bisa kosinus, bisa sinus ya. Atau istilahnya apa? Fungsi harmonis gitu ya. Fungsi harmonis ya fungsi sinus atau fungsi kosinus. Nah, ini adalah pembuktiannya apa benar bahwa X sama dengan apa tadi? X sama dengan A kosinus omega T plus V itu merupakan solusi ya. Ini dengan cara dimasukkan ya ke persamaannya. Ya, kita turunkan dulu 1 kali, habis itu kita turunkan lagi ya 2 kali. Kan kita butuh turunan kedua gitu ya. Turunan keduanya itu ini kan, minus A omega kuadrat cos. Ya, sementara kita tahu A cos omega T plus V itu kan X gitu ya. Sehingga nanti ya sama dengan apa? Minus omega kuadrat X kan begitu ya. Nah, ternyata apa? Ternyata benar ya. Nah, benar ya, berarti kalau gitu bahwa
tadi itu merupakan solusi ya, bahwa X sama dengan apa tadi? Bahwa X sama dengan ini loh, bahwa X sama dengan A cosinus omega T plus V ini merupakan solusi dari ini persamaan getaran ya, persamaan getaran ini. Persamaan diferensial getaran. Ya. Nah, itu tadi simpangan ya. Sekarang kalau simpangan saya turunkan ya satu kali ini kan kayak ini kan saya turun. Nanti ini kita sebut dengan nama kecepatan ya. Turunan dari simpangan kan kecepatan. Kecepatan apa ya? Kecepatan getarannya ini ya. Ini ya, ini kecepatan getarannya ini. Kalau saya turunkan lagi, jadi turunan kedua namanya percepatan kan ini ya. Ini percepatan getaran ini kan, percepatan ini ya. Ini percepatan getaran. Ya, sehingga nanti dari situ ya kita bisa tahu berapa kecepatan maksimum ya. Kecepatan maksimum yaitu kalau apa? Kalau nilai sinusnya 1 ya. Ya, kalau nilai sinusnya 1 berarti kan omega A, tapi positif ya. Positif ya. Berarti kalau itu bukan 1 min 1 ya berarti ya. Berarti kalau gitu berarti apa? Sinus omega tanya. Nilai sinusnya adalah minus 1 sehingga nanti apa? Minus kali minus jadi plus ya ini. Minus omega kalikan A. Omega itu kan K per M ya. Jadi kecepatan maksimum ya ini akar omega K per M dikalikan A. Sementara percepatan maksimum ya ini kan, ini berarti apa? Berarti nilai kosinusnya apa? Yaitu apa? Nilai kosinusnya kalau min 1 ya. Kalau min 1 kan nanti jadi plus plus, jadi nanti apa? Omega kuadrat A ini kan. Ya, omega kuadrat kan K per M. Jadi nanti kalau A maksimumnya ya ini K per M di K per M kalikan A gitu ya. Itu adalah nilai kecepatan maksimum ya. Nah ini ya. Ini adalah apa ini? Ini gambaran grafiknya ya. Yang atas ini apa ini? Simpangan ini ya. Simpangan getaran. Yang kedua ini adalah kecepatan getaran. Yang ketiga itu apa? Percepatan getaran gitu ya. Coba kalian lihat antara simpangan sama kecepatan itu bagaimana ya? Coba kalian lihat ya. Kalau kecepatan kalau simpangannya maksimum ya. Kalau simpangannya maksimum, kecepatannya 0 ya. Kalau simpangannya 0 apa ini? Kecepatannya negatif ya. Maksimum negatif ya. Kemudian kalau simpangannya maksimum negatif, kecepatannya 0 ya. Jadi istilahnya itu antara coba kalau kalian cermati antara X sama V ya kan nggak bareng gitu ya, nggak bareng ya. Nggak bareng. Terus bandingkan lagi antara X dengan A ya, bagaimana nih? Coba perhatikan ya, kalau X-nya puncak, apa A-nya lembah ya. X-nya 0, A-nya 0 ya. X-nya lembah, A-nya puncak gitu ya. Jadi berlawanan ya. Jadi kalau antara X dan A itu saling berlawanan ya. Kalau berlawanan itu sudutnya berapa itu berlawanan itu? Berlawanan arah sudutnya berapa? 180 bukan, 180 benar. Ya, 180 benar. Jadi maksud saya itu gini. Saya mau mengatakan bahwa antara X dan A itu ada beda fase 180 derajat gitu loh. Ya coba lihat antara X dan A itu loh. Kan kalau X-nya puncak, A-nya lembah ya. Terus X-nya lembah, A-nya puncak. Jadi antara X dan A itu terdapat beda fase 180 derajat. Sedangkan antara X dan V terdapat beda fase berapa? Ini 90 derajat. Terdapat perbedaan 90 derajat ya. Jadi
Kalau 90 derajat ya seperti ini. Ya, X-nya puncak, dia 0 ya. X-nya 0, dia lembah gitu kan. Itu 90 derajat. Jadi pokoknya intinya gitu loh. Antara V dan X ya terdapat beta fase 90 derajat. Terus berikutnya antara A dan X terdapat beta fase apa? 180 derajat begitu ya. Nah, terus berikutnya kembali ke tadi ya. Sistem pegas massa tadi ya. Nah, kita mau nyari ini energi dari getarannya ya. Jadi energi getaran itu ada dua macam. Yang pertama itu energi kinetik setengah mv kuadrat ya. Yang kedua itu energi potensial. Ya tidak lain adalah energi potensial dari pegasnya tersebut gitu ya. Ya energi dari ini pegasnya tersebut itu. Gitu. Ya energi kinetik berarti apa? Setengah mv kuadrat gitu ya. Setengah mv kuadrat. Lah V itu apa? Coba lihat. Tadi V itu apa ya? Coba lihat V tadi apa? V itu tadi apa? V. Ini ya, V itu ini ya, ini loh. Ini kan P ya. P sama dengan apa ini? Minus omega A sin ini gitu ya. Dikuadratkan tapi ya, setengah mv kuadrat kan ini. Pokoknya ini V ini ya. Nanti dikuadratkan ini. Nah, nanti gini ya. Kalau dikuadratkan, minus dikuadratkan jadi apa itu? Minus kuadrat jadi apa? Plus. Makanya minusnya hilang kan. Kenapa? Karena dikuadratkan ini ya. Kan setengah mv kuadrat, maka nanti ini ya. Jadi tadi V itu kan minus omega A sin omega T plus V. Jadi ini. Minusnya hilang, karena dikuadratkan terus omega kuadrat, A kuadrat ini ya. Oke. Ini adalah apa? Energi kinetik dari getaran. Terus kemudian energi potensial. Ya, energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu apa? Setengah KI kuadrat kan begitu ya. X-nya apa? X-nya kan simpangan tadi ya. Mana simpangan tadi? Simpangan kan ini. Ini simpangannya ya. Ini kan simpangannya ini ya. X itu kan simpangan ya. Jadi ini setengah KI kuadrat, berarti ini dikuadratkan gitu ya. Itu simpangannya. Dan nanti jadi ini setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T plus V gitu ya. Itu adalah energi potensialnya. Oke, lanjut. Sehingga nanti energi total ya, berarti energi keseluruhannya ya. Energi total berarti kan ini, apa ini? Energi kinetik tambah energi potensial ya. Berarti nanti apa ini? Setengah K apa? A kuadrat sin kuadrat plus cos kuadrat. Ya. Sin kuadrat kan berasal dari energi kinetik, cos kuadrat berasal dari energi potensial. Lah, sementara kan kalian tahu ya, bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan apa? Di trigonometri itu ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan apa? Ini kan, sama dengan 1 kan itu ya. Sehingga nanti jadinya ini, setengah KA kuadrat kali 1 ya, setengah KA kuadrat ini. Ini adalah energi total dari getaran. Jadi energi getaran itu ya energi totalnya ini. Dia terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi ternyata energi getaran itu bergantung sama K, konstanta pegasnya, sama A. Nah, itu apa? Amplitudonya ya. Itu dari getarannya. Nah, itu ya. Terus berikutnya. Ini ya. Ini adalah penjelasan untuk energi apa ini? Potensial sama kinetik ya. Yang warna oranye itu potensial, U potensial ya. Yang warna biru itu kinetik ya. Jadi kalau kalian cermati antara kinetik dan potensial, coba lihat di sini ya. Ketika potensialnya maksimal, ya kinetiknya 0 gitu ya. Sebaliknya ketika kinetiknya maksimal,
potensialnya 0. Jadi energi antara kinetik dan potensial itu apa? Energi mekanik. Ya, energi mekanik kan gitu ya. Itu kan mereka saling apa istilahnya? Saling ini ya, saling apa sih namanya itu? Saling apa sih namanya itu ya? Saling bertukar ya, bertukar lah, saling bertukar ya. Jadi bertukar itu macam gini. Ketika ini Kak, ini ya, di sini kan. Ini kan ketika di sini kan potensialnya maksimal ya. Kinetiknya 0, nggak ada kan ya. Kemudian potensialnya berkurang, kinetiknya bertambah sampai akhirnya potensialnya habis ya. Ketika potensialnya habis ya apa kinetiknya maksimal. Kemudian bertukar lagi antara apa kinetik dan potensial. Itu yang terjadi ya. Jadi ketika benda bergetar ya, itu terjadi pertukaran antara energi kinetik dan energi potensial. Ya gambarannya seperti ini. Jadi ketika dia berada di tepi ya, di tepi kiri maupun tepi kanan, itu yang maksimal itu apa? Ini energi potensial. Jadi ketika dia di tepi apa? Energi potensialnya maksimal, energi kinetiknya 0. Kan begitu ya? Coba kalian lihat ayunan ya. Kalau kalian main ayunan ya, lihat ayunan. Ayunan itu kan ketika berada di ujung kiri atau ujung kanan dari ayunan kan ayunannya bagaimana? Kecepatannya. Ketika berada di paling ujung, kiri maupun kanan ya. Kan dia berhenti ya. Kenapa kok berhenti? Kan mau balik arah kan itu ya. Tadi kan berayun ke kiri ya. Ke kiri sampai akhirnya balik arah kan itu ya. Jadi itu. Jadi ketika dia mau balik arah itu apa? Dia berhenti. Makanya energi kinetiknya 0 gitu ya. Tapi ketika dia berada di tengah ya, di titik setimbang itu apa? Energi kinetiknya paling maksimum, jadi paling kencang larinya ya. Sementara energi potensialnya 0 kan. Kan energi potensial kan bergantung simpangan ya. Jadi kalau simpangannya besar ya energi potensialnya besar. Jadi ketika di tengah ya energi potensialnya yang 0 ya. Energi kinetiknya yang paling maksimum. Nah, itu yang terjadi pada ayunan ya. Nah, ini ya, terus berikutnya ini gambarannya ya. Ini loh. Ini kan ada ilustrasi antara ayunan sama pegas ya. Coba lihat ini. Yang di sebelah kiri kan ayunannya ya. Yang di tengah ini kan apa? Pegasnya ini ya. Jadi ini ayunannya berada di mana ini? Di kanan ya, pegasnya di kanan ya. Dan ini ayunannya berada di titik setimbang ini ya. Nah, ini pegasnya di titik setimbang. Lalu ini apa? Ayunannya berada di kiri, ini kan di kiri ya. Lalu ini titik setimbang, nah ini kembali lagi kanan ya. Jadi ini disebut apa? Satu periode ya, satu getaran ya, mulai dari ini kan. Mulai dari kanan ya, setimbang kiri, setimbang lagi kanan lagi ya. Ini satu getaran ya, satu gerak bolak-balik begitu kan ya. Nah, ketika dia berada di kanan, coba lihat ini kan di kanan ini ya. Nah, di kanan kan ini ya. Ini berada di sebenarnya apa di kanan ini di kanan. Jadi yang ini kayaknya di kanan ini ya, ini di kanan. Ini ya. Ini di kanan, ini dia mana? Ini di tengah ya. Ini saya ulangi ya. Ini di kanan, yang ini di tengah, ini di kiri, di tengah lagi, balik ke kanan lagi gitu ya. Ini loh, perhatikan ini loh. Jadi apa? Di atas ini posisi ayunan atau posisi baloknya itu berada di kanan ya. Terus baris berikutnya ini posisinya di tengah ya, di titik setimbang ya. Lalu di bawahnya lagi apa? Di sebelah kiri ini ya. Habis itu apa? Ini di tengah lagi titik setimbang, lalu kembali lagi ke kanan ini ya. Ya, gitu maksudnya itu ya. Ya, kalau di kanan berarti kan S-nya A. Kalau di setimbang kan S-nya 0. Kalau di kiri kan S-nya minus A gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah ini energinya kan coba kalian lihat kan, antara K dan U kan saling tuker ya. Ini 0, ini setengah K kuadrat, ini kuadrat 0 kan saling tuker ini ya antara K sama U ini ya. Nah itu.
Ya, terus berikutnya apa ini? Itu soal ya. Itu soal. Ya mungkin nanti soalnya seperti ini gitu ya. Jadi ini persamaan simpangan. Simpangan sebuah getaran atau gerak harmonis sederhana. X sama dengan 4. Satuannya meter ya. Berarti ini gelombang besar ini ya. Ombak barangkali ya, pakai satuan meter ya. Ombak tsunami ini 4 meter ini. Besar banget ya, 4 meter loh. Kalian tahu 4 meter itu seberapa? 4 meter itu seberapa tingginya itu? Atau seberapa jauh ya? 4 meter itu ya setara dengan tinggi rumah ya. Tinggi rumah kan 4 meter ya. Ya jadi kalau misalkan saya ibaratkan ombak gitu ya, tinggi ombaknya sampai 4 meter ini ya. Tinggi banget ini, ombak besar ini. 4 meter cos pi t ya plus pi per 4. Nah, ini ya. Pertanyaannya apa? Pertama tanya amplitudo, frekuensi, periode ya. 3 pertanyaan langsung ya. Yang B percepatan. Yang C posisi kecepatan tapi pada saat T-nya 1 ya. Yang D kecepatan maksimumnya ya. Kecepatan maksimum sama percepatan maksimum. Kemudian kalau yang E itu apa itu? Simpangan ya saat T-nya 0, simpangan lagi ya. X-nya berarti ya. Oke. Mungkin ada yang bisa jawab ya. Berapa nih amplitudo dari getaran ini? Ada yang bisa jawab? Berapa amplitudonya ini? Ada yang tahu? Berapa? Amplitudo itu apa sih? Simpangan maksimum ya. Simpangannya kan X ya. X itu simpangan ya. Ini loh, ini simpangan. Mana yang amplitudo itu? Mana amplitudonya ini? Tahu nggak? 4 bukan, Pak. Ya itu, 4M. benar 4. 4M itu amplitudonya. 4M ini amplitudo ya. Jadi tinggi ombaknya tadi ya, 4 meter itu kan, itu amplitudo ini. Benar sekali. Jadi jawabannya apa? Amplitudo 4M ya. Oke. Frekuensi, tahu nggak frekuensinya? Berapa itu? Yang mana frekuensi itu? Coba lihat ya, biar kalian nggak bingung ya. Coba lihat dari ini dulu tadi. Coba saya kembali ke sini ya, biar kalian punya gambaran ya. Ini loh, sebentar, saya balik lagi ke sini lagi ya. Mana sih tadi ya? Nah ini loh, coba perhatikan ya. Ini loh, ini kan tahu ya, X sama dengan A cos omega T plus V. X itu simpangan, A itu amplitudo, tadi kan 4 meter tadi ya. Terus ini apa nih? Omega ini loh. Ini omega itu yang apa berdampingan dengan T ya. Kemudian yang sendirian itu namanya V. Omega itu apa? Tadi omega itu apa tadi? Tadi omega itu apa? Tadi loh. Ini loh. Omega itu ini loh. Ini loh apa ini? Ini loh. Frekuensi. Frekuensi sudut. Kalau frekuensi itu F, ini loh. F itu frekuensi. Omega itu frekuensi sudut. Ya. Oke ya. Terus V itu apa? V itu ini loh. Mungkin ini enggak saya tebut ya. Lebih tepatnya ditambahi sudut ini ya. Coba saya betulin ya. Itu adalah sudut fase awal ya. Itu yang benar itu ya. Oke. Itu ada saya betulin itu. Ya, itu. Jadi A itu amplitudo, omega itu frekuensi sudut, V itu apa? Sudut fase awal. Oke ya. Coba perhatikan ini ya. Coba sekarang kembali lagi ke tadi ya. Kembali ke soal tadi. Mana tadi? Oke ya. Jadi kalian sudah bisa jawab. 4 meter itu amplitudo. Sekarang saya tanya ke kalian, pi ini apa ini? Omega. Ya itu omega. Perhatikan omega itu yang berdampingan dengan T. Ini kan pi T, berarti pi itu omega. Terus pi per 4 itu apa? Apa? Pi per 4 itu apa? Ya tadi itu apa tadi? Theta. Theta. Theta itu apa tadi? Theta. Theta adalah Fase awal. sudut fase awal. Ya itu jawabannya ya. Jadi di soal ini
apa dari rumus ini ya, yang diketahui itu apa? Amplitudo, frekuensi sudut, sama apa? Sudut fase awal. Berapa frekuensi sudutnya? Ya kalian jawab aja. Pi. Pi apa satuannya? Satuannya radian per detik ya. Satuan dari frekuensi sudut itu adalah radian per detik. Terus satuan dari fase awal itu apa? Radian ya. Ya, sudut fase awalnya berapa? Pi per 4 radian gitu ya. Tapi pertanyaannya kan enggak itu. Pertanyaannya kan frekuensi. Gimana? Gimana mencarinya? Padahal yang diketahui dari soal kan frekuensi sudut. Sementara ditanyakan frekuensi, berarti gimana? Mencari frekuensi dari frekuensi sudut itu bagaimana? Omega dibagi 2pi ya, Pak. Ya, benar sekali. Omega dibagi 2pi. Jadi berapa? Omeganya berapa? Omeganya kan ini ya. Omeganya kan pi. Coba dibagi 2pi berapa? Setengah. Ya, setengah. Benar sekali. Setengah apa? Satuannya apa? Satuan hertz ya, Hz gitu ya. Hertz ya. Jadi frekuensinya berapa? Setengah hertz ya. Atau 0,5 hertz gitu ya. 0,5. Jadi artinya dalam 1 detik terjadi apa? Setengah ini kan ya. Setengah getaran ya. Jadi nggak sampai 1 getaran ya. Itu maksudnya gitu. Terus kalau periode, gimana nyari periode? Kebalikan dari Ya, frekuensi benar, ya, Pak. benar, Jadi benar, benar. Tadi berapa? Benar. 2 2. Satuannya? second. 2 second. 2 sekon lah gitu ya. 2 sekon ya. Kalau second kan yang kedua ya, second itu ya. Sekon lah gitu ya. Oke, oke, betul benar. Sekarang tanya kecepatan. Lah gimana kalau nyari kecepatan? Nah ini ya, kecepatan itu berarti apa? Ini loh, biar kalian tahu. Kecepatan itu tadi ini. Ini loh, kecepatan kan ini ya. Diapain ini? Ini loh, diapakan ini? Diapakan ini? Apa? Di matematika itu namanya apa ini? Turunan. Turunan. Turunkan, Pak. Diturunkan ya. Coba kalian turunkan. Turunan ini loh, kan ini kan tadi apa? Kosinus tadi ya. Bentar. Tadi kan kosinus. Turunannya kosinus itu apa? Ini kan kosinus tadi ya. Ini loh. Ini kan kosinus ya. A kosinus omega T plus B ini saya turunkan ya. Turunannya kosinus itu adalah, apa turunannya kosinus itu ya? Apa turunan kosinus? Min sin. Min sin, benar ini kan. Ini kan. Min sinus kan itu ya. Gitu. Kemudian kalau nyari A ya diturunkan lagi ya. Berarti ini kan sinus diturunkan lagi jadi kosinus kan gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau di pertanyaan selanjutnya, ini loh. Di pertanyaan selanjutnya, ini loh kan. Bentar tadi mana? Ya, kalau tanya kecepatan, ya ini kalian turunkan. Ya, jadi turunannya kosinus apa tadi? Minus sin ya. Jadi nanti jawabannya ini. Kecepatan berarti kan V sama dengan minus ya. Minus 4, tapi jangan lupa dikali pi kan ya, dikali omega tadi kan ya. Ya, jadi minus 4 meter dikalikan pi ya. Terus ini jadi sin ya. Sin pi t plus pi per 4. Pokoknya dikali omega ya. Coba lihat kan dikali omega tadi ya. Coba kalian lihat tadi kan dikali omega tadi. Mana tadi? Dikali omega tadi. Oh ya kan, ini kan. Minus A nya dikali omega kan ini ya. Minus A dikali omega kan itu ya. Terus baru sin omega. Oke ya. Jadi itu jawabannya ya. Kembali ke soal tadi. Mana soalnya tadi? Oh, ini ya. Ini ada penyelesaiannya ya? Oh, ada sih. Oke, oke. Saya pikir nggak ada. Ada kok. Ya ini ya. Ini loh. Ini penyelesaiannya ya. Ini kan A cos omega T plus V. Nah, ini kan 4 cos pi. Ya, berarti kan tadi A-nya kan 4 meter ini kan ya. Omeganya kan tadi pi, ya benar ini kan. Omeganya kan pi, ya. Padahal yang ditanyakan frekuensi. Ya, berarti apa? Omega dibagi 2 pi ini kan ya. Ini kan. Omega dibagi 2 pi, berarti
Pi dibagi 2Pi kan setengah ini kan. Setengah berarti kan ini kan 0,5 tadi benar jawabannya ya. Terus kalau tanya periode kan tinggal dibalik ya. Jadi ini kan 1 dibagi 0,5 atau 1 dibagi setengah kan 2 ya. 2 detik. Oke. Ya benar. Kalau tanya kecepatan kan diturunkan ini kan turunannya kan. Minus ya turunannya cos kan minus A cos ini. Ini jadi minus 4 pi ya. Omeganya kan pi ya, ini. Kalau percepatan diturunkan sekali lagi ya. Jadi ini diturunkan lagi. Jadi ini kan sudah sin ya. Sudah sin saya turunkan menjadi cos kan gitu ya. Nah ini. Terus jangan lupa dikalikan pi lagi gitu ya. Sehingga nanti jadi apa? Jadi pi kuadrat ini kan ya. Karena dikalikan pi sekali lagi. Kalau tadi kan 4pi, sekarang menjadi 4pi kuadrat. Karena dikalikan pi lagi. Dikalikan omega lagi lah gitu ya. Dikalikan omega ya. Terus kalau tanya posisi pada T sama dengan 1 detik, tinggal kita masukkan di X ya. Masukkan ke persamaan simpangan. T-nya 1, tinggal masukkan ini kan ya. 4 cos pi kali 1 ya. Pi per 4. Jadi berapa? Pi ditambah pi per 4 berapa? Ini kan. Pi tambah pi per 4 berarti kan berapa? 1 pi tambah 1/4 pi, 5/4 pi ya. Berapa itu? 5/4 pi. Ya ini. Kalau kalian kalkulator kalian dalam radian enak ya. Pi-nya langsung masukkan pi gitu aja ya nanti kan. Tapi kalau misalkan dalam derajat ya pi-nya harus kita ganti 180 ya. Kalau kalkulatornya dalam setting apa? Settingan derajat atau dek ya, degree ya, dek. Tapi kalau dalam settingan radian ya langsung masukkan aja 5 pi per 4 nanti ketemu ini kan ya. Minus. Ya, simpangannya minus artinya di kiri ya, sebelah kiri. Karena di kuadran berapa ya? Di kuadran 5/4 pi itu ya di kuadran 3 ya, kuadran 3 ini. Kuadran 3 kan kosinus negatif ini ya. 5/4 pi kan. Ya, pi itu kan 180 ya. Ya, lebih dari 180. Berarti kan kuadran 3 ini. Kemudian kalau kecepatan, ya masukkan ke persamaan kecepatan tadi ya. Yang hasil turunan tadi. Turunan tadi masukkan ke sini, nanti ketemu ini. Sinus 5/4 pi. Ya, ini. Sinus di kuadran berapa? Sinus di kuadran 3 kan negatif ya. Jadi negatif sama negatif jadi plus ini ya. 8, kemudian kalau kecepatan, berarti yang turunan kedua tadi ya. Masukkan untuk 1 detik tadi itu. Nah, nanti ketemu ini. Dalam satuan meter per detik kuadrat itu ya. Jadi kita masukkan persamaan yang kita peroleh tadi itu. Untuk T sama dengan 1 detik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau tanya maksimumnya ya. Maksimum berarti kan misalkan kecepatan maksimum. Ya tinggal kita kalikan aja omega dengan A ya. Karena Vmax itu omega kali A. Coba kita lihat, omeganya berapa tadi? Omega kali A. Itu aja. Vmax itu kan omega kali A. Omeganya kan pi ya. Hanya 4 meter. Jadi apa? Omega kali A berarti kan 4 pi ya. Itu adalah Vmax-nya. Jadi V maksimumnya adalah 4 pi meter per detik ya. Coba lihat, benar nggak itu? Ini kan? Ini kan 4 pi benar ya. 4 pi meter per detik. Atau kalau pi-nya kita ganti 3,14 ya. Jadi 4 kali 3,14 berapa? Ya sekitar 12,6 lah dibulatkan ini ya. Jadi 4 pi itu kan sekitar 12,6 meter per detik ya. Itu adalah Vmax. Sementara kalau tanya kecepatan maksimum itu apa? Omega kuadrat dikali A ya. Omega kuadrat dikali A. Omeganya kan pi ya. Pi kuadrat A-nya 4. Jadi pi kuadrat kali 4. Pi kuadrat kan 3,14 ya. Jadi 3,14 kuadrat dikalikan 4 ya sekitar hampir 40 lah. Hampir 40 meter per detik itu percepatan maksimum. Kemudian kalau
T-nya 0 ya sama kayak jawaban yang C tadi, cuma kalau C tadi kan T-nya 1, kalau sekarang T-nya 0 ya. Jadi masukkan aja kalau T-nya 0 ya. Ini kan masukkan ke T, ya nanti jadi ini, jadi pi/4. Artinya posisi awalnya atau simpangan awalnya adalah minus 2,83 ya. Jadi artinya simpangan awalnya tidak di titik setimbang ya, tapi di sebelah kirinya titik setimbang. Maksudnya itu begitu ya. Ya itu ya, terus itu ya. Terus apalagi pertanyaannya itu kan 5 pertanyaan tadi ya. Ya, cuma itu aja ya, simpangan saat T0. Apa? Simpangan saat T0 dan saat T1 ya. Oke. Ya, saat T1 kan tadi sudah di soal sebelumnya ya. Ini kan ya. Ini kan. Pada saat T1 kan ini ya. Minus 2,83. Sementara pada saat T0 kan ini ya. Nah ini. Minus 2,83. Terus kalau tanya berapa selisihnya antara T0? Coba kita lihat aja ya. Kalau T sama dengan 1 itu posisinya di mana ini? Di mana ini? Minus 2,83 ya, berarti di sebelah kiri ya, minus soalnya ya. Minus kan di kiri. Kemudian kalau pada saat T-nya 0, belum sama ya. Di kiri juga ya. Minus 2,83 di kiri juga ya. Jadi kalau gitu harusnya berapa itu ya? Selisih simpangan saat T0 dan T1 harusnya berapa itu? Kok 5,66 ya? Bentar, lihat dulu ya. Iya, ini kayaknya ada kesalahan ini ya. Saya melihat sepertinya ada kesalahan di sini ya. Tidak benar ya, cos 5/4pi. Iya sih, ini kayaknya ini ada kesalahan ini. Ini benar ya. Yang salah yang ini berarti ya. Iya. Kayaknya ini salah ini ya. Sebentar ya, saya perbaiki ya. Ini salah ini. Ini salah ini. Bentar. Saya perbaiki aja ya. Ini salah ini. Ini harusnya gini nih. Ya, ini harusnya gini ya. Nah, ini salah ya tadi ya. Saya perbaiki aja nih. Bentar. Oke. Nah ya, ini baru benar ya. Saya perbaiki. Jika nanti delta X berarti kan ini kan ya. X1 dikurangi X0. Benar ya. Ini adalah X1, ini X0 ya. Benar ya. Benar. Jadi ada kesalahan ini ya. Kesalahan tanda tadi ya. Oke. Itu tadi ya. Itu tadi tentang getaran ya. Kemudian berikutnya lagi yaitu tentang ini ya, apa ini? Getaran teredam. Nah, ini ada getaran teredam ya. Jadi artinya ada gesekan ya. Teredam itu berarti kan ada ininya. Ada gaya gesek yang menyebabkan dia amplitudonya makin lama makin mengecil kan gitu ya. Biasanya kalau kalian main ayunan kan makin lama ayunannya makin mengecil gitu ya. Ayunan-ayunan mainan di taman bermain itu ya. Itu kan ya ada yang rajin siapa? Faustin. Ada ditanyakan Faustin. Oh iya, permisi Pak, maaf Ya. menginterupsi. Ya, Izin bertanya untuk soal yang tadi yang selisih simpangan itu, ya, ya. Yang itu ini ya tandanya kaitannya. bisa, ya, Nah, tandanya bisa jadi positif itu karena apa ya Pak? ini Soalnya barusan saya cek nilai kosnya positif. sama ya Pak, sama-sama positif. Atau saya salah? Gini. Sebentar ya. Mungkin gini, coba. Faustin menggunakan mode apa di kalkulatornya? Pakai derajat atau pakai radian? Pakai Pakai derajat Pak. derajat. Berarti gini, kalau pakai derajat ya Faustin ya, pi-nya Faustin ganti dengan 180 derajat. Ini kan ceritanya kan pi/4 ya Faustin ya. Pi/4 Iya itu Pak.
Berarti apa? 180 derajat dibagi 4 berapa? Bagi 45 ya, Pak? Ya, 45 ya, Eh, benar ya. iya. Ya, benar 45, benar. Cos 45 berapa? 0,7 Oke, sekian oke, ya, oke, Pak. nggak apa-apa. Kalikan minus 4 berapa? Hasilnya sama, Pak. Berapa? Minus Minus ya? 2,83. Itu ya Iya, jawabannya ya? soalnya Ya, 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 ya benar-benar. iya, Berarti Pak, ya, tandanya ya maksudnya benar-benar. saya plus Tadi, minus. tadi ada kesalahan. Oke, kayaknya benar yang tadi ya. Oke, oke, maaf, maaf. Ini ya berarti ya, Faustin ya. Oke, oke, ya Iya, benar. Pak. Oke, yes. Oke ya. Ya, terima kasih Faustin sudah mengkoreksi. Oke, terima kasih juga, Pak. Ya, berarti kayaknya ini yang salah Pak. Ini ya. Jadi harusnya kalau gitu berarti apa? Ini harusnya berarti gini ya. Berarti kan kalau selisih, sebentar. Kok jadi ini ya? Bentar ya, tak betulin dulu ya. Berarti kalau gitu ini harusnya nggak gini ya. Ini kan X1 ya. X1 kan minus tadi, bener ya. Ini minus juga ya. Berarti harusnya gini nih. Harusnya minus dikurangi minus ini ya. Ntar saya ralat dulu ya. Ini harusnya gini nih. Nah, gini nih harusnya ini. Saya ralat aja yang salah-salah ini ya. Jadi jawabannya apa nih? Kalian pasti bisa jawab lah ini berapa ini. Jawabannya apa ini? 0 ya, Pak. 0, bener, 0. Pokoknya kalau ada yang salah, kita perbaiki lah gitu ya. 0 kan jawabannya ya. Iya, ini harusnya 0 ini jawabannya. Oke, gini ya. Udah kita perbaiki ya. Oke, ya wes ya, udah. Ya, gitu ya jawabannya ya. Harusnya 0 ya. Oke, benar. Oke. Oke ya, sudah ya. Sudah kita perbaiki. Lanjut ya sekarang ya. Nah, berikutnya apa ini? Yang tadi ya teredam ya. Teredam itu maksudnya ada gesekan ya. Karena gesekan itu maka nanti apa? Makin lama amplitudenya makin mengecil gitu kan. Jadi coba kalian lihat ini kan semakin lama kan. Nah, ini kan amplitudenya makin. Kalau yang kita bahas tadi kan nggak ada gesekan ya, maka amplitudenya tetap ya. Itu yang dimaksud dengan teredam ya. Jadi teredam itu maksudnya itu makin lama energinya makin berkurang gitu ya, karena diambil oleh gaya redaman atau gaya gesek gitu ya. Ini loh, jadi ini loh, ini gesekannya itu dilambangkan dengan kayak apa ini ya, kayak namanya Pak piston ya. Piston itu apa sih, kayak apa ya? Piston itu contohnya kayak yang dipakai untuk itu loh, apa itu? Jarum suntik itu apa sih? Ininya ya, penggeraknya untuk masukkan cairan ke dalam suntikan itu loh, ini loh. Pokoknya intinya ini gesekan lah ya. Ini pegasnya, ini gesekannya aja. B itu gesekan ya. Jadi B itu menyatakan gesekan ya, redaman lah gitu ya. Faktor redaman ya. Kalau K itu pegasnya gitu ya. Jadi karena adanya B ini maka nanti terjadi ini loh. Ini kan coba kalian cermati di sini kan ada ini E minus BT per 2M. Nah, ini kan namanya faktor redaman ini ya. Jadi apa penurunan amplitudo lah gitu ya. Amplitudenya itu M, XM itu amplitudonya ya. Ini loh. XM itu adalah amplitudo ya. XM E minus BT per 2M itu adalah penurunan amplitudo ya. Penurunan amplitudo terhadap waktu. Jadi makin lama nanti amplitudenya akan berkurang. Nah, ini kayak ini loh. Ini kan turunannya kan ini loh yang dikasih garis ini loh. Garis putus-putus warna apa ini? Warna pink ini ya. Ini penurunan amplitudo itu. Jadi prinsipnya itu begitu ya. Jadi prinsipnya karena adanya B atau faktor redaman ya, maka nanti amplitudo dari getaran makin lama makin mengecil gitu. Ya, ada soalnya nggak ini ya? Nah, ini ada soalnya ini ya. Misalkan contoh getaran yang teredam itu ini ya. Masanya 250 gram. Konstanta pegasnya 85 Newton per meter. Ini faktor redamannya berapa ini? 70 gram per detik ya. Satuan redaman tadi apa tadi? Ini ya, massa per detik ya. Kilogram per detik. Satuannya. Ini pakai gram ini ya. Terus pertanyaannya adalah, yang pertama tanya periode. Yang kedua tanya waktu ya.
waktu sampai amplitudenya menjadi separuh kan, karena teredam ya. Jadi butuh waktu berapa supaya amplitudenya menjadi separuh dari semula. Ya. Kemudian yang C, waktu yang diperlukan agar energi mekaniknya menjadi setengah ya, karena terjadi redaman ya nanti juga terjadi pengurangan energi mekanik ya, karena ada energi mekanik yang hilang. Jadi kalau gitu berarti M-nya 250 gram harus kita ubah ke satuan ini ya, ke satuan SI ya. Jadi massa harus dalam kilogram. Ya begitu pula B. B kan pakai satuan gram per detik, harus kita rubah ke kilogram per detik begitu ya. Oke, jadi yang pertama tanya periode gerak ya. Berarti nanti kaitannya dengan T ini ya. Berarti ini kan ini ya, omega kuadrat K per M minus B kuadrat. Ini dari rumus yang tadi ya, untuk yang redaman tadi ini loh. Rumus yang ini tadi ya. Ini loh. Apa ini frekuensi teredam ini ya. Ini kan. Jadi apa ini K per, ini kan akar K per M minus B kuadrat per 4M ini ya. Nanti kan ini nanti ya. Nah ini kan. Cuma ini belum diakar kan, kuadrat soalnya ya. Harusnya nanti, ini kan masih kuadrat, belum diakar ini. Harusnya nanti kan diakar ini. Jadi kalau omega ya akarnya ini kan. Jadi pokoknya omega kuadratnya berarti ini kan dimasukkan ya, K per M ini kan. K per M, B kuadrat ini kan. Ini B kuadrat per 4M, nah nanti ini. Ini berapa ini? Ini 340 dikurangi ini gitu ya. Ternyata ini cukup kecil sekali ya. Kecil banget ini ya. Kalau dilihat angkanya ini loh. Berapa ini? 10 min 10 ya. Jadi artinya yang ini bisa diabaikan ini ya. Ini loh, terlalu kecil ini ya. Ini loh, 10 min 10. 10 min 10 berarti kan 0,00000 gitu ya. Sampai 10 ya nolnya ini ya. Jadi kalau artinya ini cukup kecil sehingga bisa kita abaikan ini. Jadi nanti ya sekitar 340 lah nilai-nilai dari ini ya. Ini loh, jadi kalau kalian cermati kan yang ini bisa diabaikan ya karena ininya cukup apa ini? Cukup jar sehingga nanti dari situ ya berarti kalau gitu apa? Ya ininya bisa saya buang ini loh ya. B kuadrat per 4M-nya loh bisa saya buang. Kenapa? Karena cukup kecil ya. Ini kan 10 min 10 kan bisa kita abaikan. Jadi cukup anggap aja sama dengan apa? K per M ya. Nanti gini. Jadi kalau itu apa? T sama dengan apa? 2pi akar M per K. Karena yang ini bisa kita abaikan ya. Kalau nggak diabaikan ya harus kita hitung ya. Tapi kan ini cukup kecil. Jadi cukup ambil ini aja. Apa omega kuadratnya K per M ya. Sehingga kalau gitu berarti nanti apa? Omega berarti kan akar K per M ya. Itu berarti kalau seper omega ya tinggal kita balik aja, seper omega berarti kan akar M per K ini kan, akar M per K ini kan nanti. Ya, jadi ini nanti ketemu ini 0,34 detik ya, karena kita mengabaikan tadi faktor ini B kuadrat per 4M kuadrat. Itu terus kemudian kalau menjadi separuh ya, jadi ini loh. Jadi menjadi separuhnya ya. Jadi kapan tadinya segini ya menjadi separuhnya nih, jadi separuhnya jadi segini ini butuh waktu berapa lama sampai sini nih loh. Ini kan sampai segini, awalnya kan segini ya, separuhnya. Ini nanti kira-kira butuh waktu berapa lama. Jadi faktor ininya nih ya, ininya menjadi separuhnya itu ya, faktor ininya. Faktor amplitudenya, jadi ini lah, ini kan. Faktor ini sama dengan separuh semula ini kan, setengah XM, XM kan semula ya. Sehingga ini nanti artinya apa? E minus BT per 2M sama dengan setengah. Kebalikannya E itu apa? Inverse-nya E itu apa? Masih ingat nggak? Inverse dari E itu apa? Ini kalian harus tahu dulu. Inverse dari E eksponensial itu apa? Di kalkulator inverse dari E itu apa? Ada yang tahu? Ini gini loh. Ini loh, misalkan kalian di matematika ya. Misalkan gini. Y sama dengan E pangkat X. Oke ya. Y sama dengan E pangkat X. Kalau saya balik gimana? X sama dengan apa gitu ya. Itu namanya inverse ya. Inverse itu kebalikannya. Jadi kebalikan dari E pangkat itu apa? Y sama dengan E pangkat X. Maka nanti kalau saya balik, X sama dengan apa darinya Y? Inverse-nya itu. Ada yang tahu?
Inverse dari E pangkat eksponensial itu apa? Atau gini aja deh kalau kalian bingung ya. Kebalikan dari kuadrat itu apa? Kebalikan dari pengkuadratan itu apa? Inverse dari pengkuadratan? Akar, Pak. Akar kan gitu ya, itu namanya inverse ya. Akar itu kan inverse-nya mengkuadratkan ya kan gitu ya. Nah sekarang kalau eksponensial ya, E pangkat itu inverse-nya apa itu? Logaritma. Nah, logaritma. Lebih tepatnya logaritma yang itu yang pakai bilangan natural namanya itu. Bener logaritma. Lebih tepatnya itu loh. Apa ini namanya nih? Bener logaritma ini loh. Apa ini namanya? Len ya. Oh, itu Len. logaritma len. Nah. Len itu adalah inverse dari E eksponensial. Nah. Len kan logaritma juga ya. Tapi logaritma pakai bilangan dasar natural yaitu bilangan dasar E. Ya len. Jadi kebalikan dari E pangkat itu len. Jadi nanti ini kan. Soalnya ini kan E pangkat ini ya. E pangkat kebalikannya ini ln ini. Jadi kalau gitu berarti apa? Minus BT per 2M sama dengan ini, ln setengah ini kan ya. Nah itu kan saya mau nyari T-nya kan gitu. Jadi kalau gitu T, berarti kan ln setengah ini saya kalikan 2M. Ya terus apa? Saya bagi dengan minus B gitu ya. Jadi ln setengah ini, saya kalikan 2M, saya bagi dengan minus B. Atau ini kan, T sama dengan apa? Minus 2M ln setengah dibagi B. Masukkan angkanya ya. Minus 2, M-nya kan 0,25. Ln setengah tinggal dihitung pakai kalkulator ya. Ln setengah itu berapa? Terus dibagi berapa ini? 0,07. Ya. Mana berapa? 5 meter ya. Itu pakai kalkulator lah. Ln setengah itu berapa sih? Coba. Ada kalkulator ya? Coba minta tolong dihitungkan. Ln setengah itu berapa? Ln setengah. 0,693. Iya, 0,693 ya. Itu nanti kalian kalikan 0,25, kalian kalikan dengan 2 ya. Habis itu kalian bagi dengan 0,07. Apa benar sama dengan 5 ya? Benar nggak sama dengan 5 itu? Benar ya? Benar 5. Mungkin nggak persis ya. (0,693) kalikan 0,25 kalikan 2 terus kalian bagi dengan 0,07. Benar nggak sama dengan 5 itu? 4,95. Enggak persis ya, mendekati ya. Dibulatkan itu berarti ya. Dibulatkan sama Pak Tutuk ya, 5 detik gitu ya. Oke. Enggak apa-apa lah, mendekati lah gitu ya. Terus pertanyaan yang terakhir itu jadi setelah 5 detik baru apa? Amplitudenya menjadi separuhnya gitu ya. Jadi butuh waktu 5 detik supaya amplitudenya menjadi separuh karena terjadi redaman tadi. Kemudian kalau energi mekaniknya menjadi berapa itu? Separuh juga ya. Bentar, ada apa ini? Oh ya, ada chat ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, berikutnya adalah yang C ya, apa ini? Agar energi mekanik menjadi separuhnya. Nah, energi mekanik kan berkaitan dengan ini, setengah KA kuadrat tadi ya. Ya, jadi setengah KA kuadratnya menjadi separuh. Nah, itu nanti ini kan ya. Ini loh. Ya, jadi kita hitung aja. Energi mekanik kan setengah K, ini kan. Ya, X kuadratnya kan ini. Nah, itu menjadi separuhnya. Ini kan setengahnya ini kan. Ya, sehingga nanti dari sini nanti bisa kita coret ya setengahnya ya. Sehingga menjadi ini. Nah, ini. Nah, menjadi berapa nanti? Ya sama kayak tadi seperti yang hitungnya ya. Nanti cuma ini apa? Butuh waktu 2,5 detik ya. Kenapa? Karena kuadrat gitu ya. Jadi bedanya antara yang B sama C itu apa sih? Kalau yang B itu kan X-nya menjadi separuh ya. Kalau yang C itu bukan X tapi X kuadrat. Soalnya kan energi. Energi itu kan kuadrat ya, kuadrat dari amplitudo. Kalau tadi kan amplitudonya kan, A-nya. Ya kalau pertanyaan B itu amplitudonya. Kalau yang pertanyaan C itu sebenarnya kuadrat amplitudo. Soalnya energi itu kan, energi mekanik kan setengah KA kuadrat. Ya, itu bedanya itu. Jadi kalau
A-nya sendiri, A pangkat 1 ya butuh 5 detik. Tapi kalau A pangkat 2 butuh waktu berapa ini? 2,5 detik lebih cepat ya berarti ya. Ya, terus berikutnya soal lagi nih ya. Soal lagi ya ini ya. Sebuah beban 5 kg ya pada ujung pegas dengan konstanta pegas 20 kg ya. Dan terjadi gerakan osilasi pada bidang horizontal ya. Sebentar, saya lihat dulu. Materinya masih banyak sepertinya ini ya. Berikutnya gelombang. Oke, saya lanjutkan berikutnya aja ya. Nanti soal-soalnya nanti saya bahas tersendiri aja ya. Nanti ada apa itu sesi tersendiri untuk membahas soal-soal ya, biar nanti waktunya. Sekarang sebentar lagi mau jam 5 nih ya. Padahal materinya masih banyak ini ya. Oke, saya lewati dulu berkaitan dengan soal-soal ya. Nanti saya bahas di sesi tersendiri nanti. Selanjut aja nih, gelombang mekanik ya. Kalau tadi kan bahas getaran ya, sekarang lanjutannya yaitu tentang gelombang ya. Tadi sudah saya singgung ya, gelombang tadi itu apa? Getaran yang merambat kan begitu ya tadi ya. Nah, tadi kan gitu ya. Di gelombang itu adalah gelombang yang merambat. Nah, untuk merambat itu biasanya butuh medium ya. Medium yang nanti akan merambatkan. Ya, itu ya. Itu disebut dengan nama gelombang mekanik. Jadi gitu loh maksud saya itu. Jadi gelombang itu nanti dibagi menjadi 2 macam ya. Ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Gitu loh. Bedanya apa antara gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik? Bedanya, kalau gelombang mekanik itu butuh medium. Butuh media untuk merambat. Itu gelombang mekanik ya. Kalau gelombang elektromagnetik itu sebaliknya. Dia tidak membutuhkan medium. Artinya apa? Dia bisa merambat di dalam ruang hampa ya. Contohnya apa? Yang bisa merambat di dalam ruang hampa? Contohnya cahaya kan. Cahaya matahari kan bisa sampai ke bumi kan dia bisa melewati ruang hampa ya. Karena cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Tapi kalau gelombang bunyi tidak bisa ya. Gelombang bunyi butuh media untuk merambat. Jadi kalau ruangnya hampa udara, maka tidak akan ada bunyi. Ya, jadi contohnya kalau di bulan ya, di bulan itu sunyi ya. Kenapa? Karena di bulan tidak ada udara. Kenapa? Karena udara dibutuhkan untuk merambatkan bunyi. Jadi gitu. Kalau di bumi kan rame ya, karena di bumi ada udara ya. Jadi saya ngomong itu bisa sampai ke telinga kalian karena lewat udara ya. Jadi suara saya itu kan berasal dari getaran ini kan, getaran pita suara ya. Jadi di rongga mulut saya itu ada pita suara yang nanti menggetarkan udara ya. Udara di sekitar rongga saya, rongga mulut saya nanti getarannya lewat media udara ya sampai ke telinga kalian. Nah kalau udaranya nggak ada ya, yang bergetar cuma pita suara saya ya. Udaranya nggak meneruskannya gitu. Nah ini contoh ya, contoh gelombang mekanik ya, ini gelombang bunyi tadi ya sudah saya sebut ya. Gelombang laut kan, gelombang laut pasti ada air lautnya kan. Kalau nggak ada air laut kan nggak mungkin ada gelombang laut ya. Gempa bumi ya ini ya. Kalau gempa bumi itu medianya apa ya? Kalau gelombang laut kan medianya air laut ya. Kalau gelombang bunyi medianya udara. Gelombang laut medianya air laut. Kalau gempa bumi itu medianya apa? Media yang merambatkan gempa bumi itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Apa yang merambatkan dia itu? Udara bukan, Pak? Lewat udara. Gempa bumi loh. Gempa bumi itu bisa lewat apa? Ya bisa dua kemungkinan ya. Kalau udara sih enggak sih. Bisa dua kemungkinan. Bisa lewat tanah, lewat tanah, batu-batuan ya. Bisa juga lewat air. Kalau lewat air itu yang bahaya ya, apalagi kalau gempanya gempa besar ya, timbul tsunami itu ya. Itu karena medianya pakai air laut ya. Kalau air, itu gempanya
skala besar ya, skala biasanya pakai skala Richter ya. Terus menggunakan air laut sebagai media, itu nanti bisa menimbulkan gelombang tsunami. Tapi kalau tidak melewati air ya pasti lewat tanah ya. Itu kan juga bahaya kan, yang merusak bangunan, yang merusak pokoknya berbagai infrastruktur itu kan ya tanah itu kan, karena gelombangnya melewati tanah. Tanahnya jadi bergetar gitu ya. Nah, itu kan bisa menggetarkan yang ada di atas tanah ya. Ya bisa bangunan rumah, bisa bangunan jalan, bisa apa saja yang ada di tanah ya, termasuk pohon gitu ya. Jadi kalau gempa bumi ya medianya ya tanah ya. Tanah dan air, ya juga air laut ya, kalau gempanya di laut gitu ya. Kalau gelombang padat, kalau udara sih enggak ya. Kalau gelombang padat tali ya tali gitu ya. Ya bisa tali apa saja. Bisa tali rafia, bisa tali tampar ya. Gitu. Jadi pokoknya gelombang mekanik itu butuh media ya. Nah, nanti gelombang mekanik terbagi lagi menjadi apa? Transversal sama longitudinal itu ya. Itu yang membedakan antara gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik ya. Kalau gelombang elektromagnetik kan satu, nggak butuh media ya. Bisa merambat dalam ruang hampa. Terus yang kedua, gelombang elektromagnetik cuma satu macam, yaitu gelombang transversal. Jadi gelombang elektromagnetik itu cuma gelombang transversal, tapi gelombang mekanik ada dua macam ya. Ada yang transversal, ada yang longitudinal. Bedanya apa transversal sama longitudinal ya? Enggak, ini apa transversal ya? Ini menjelaskan tentang transversal sama longitudinal ya. Ini kan yang transversal ya. Sebentar, berikutnya apa? Longitudinal dibahas nggak ini ya? Oh ya, jadi yang pertama, mungkin ada yang tahu ya bedanya antara gelombang transversal sama longitudinal itu apa? Di SMA dulu pernah dijelaskan nggak bedanya antara gelombang transversal sama longitudinal? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Contoh ya, contoh gelombang transversal itu pada tali. Ini contohnya ya. Coba kalian perhatikan. Getaran tali. Getaran talinya bagaimana kan? Naik turun ini ya. Getaran talinya naik turun. Perambatan gelombangnya bagaimana? Ini kan. Ke sana kan, ke kanan ya. Bagaimana? Arah getaran naik turun, arah rambatnya ke kanan. Gimana antara arah rambat dan arah getar? Tegak lurus ya, Pak. Tegak lurus, itu jawabannya, benar. Jadi gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya tegak lurus. Transversal, tegak lurus. Bandingkan dengan longitudinal ya, coba longitudinal. Nah, ini loh. Sekarang ini ya, ini kan kayak apa ya? Kayak piston ya. Misalkan ini yang di jarum suntik itulah ya. Digerakkan ini ya. Ya pada jarum suntik ini. Digerakkan apa ini? Kanan kiri kan ya. Kanan kiri lalu gelombangnya merambat ke kanan. Bagaimana antara arah getar yang kanan kiri ini dengan gelombangnya yang merambat ke kanan? Bagaimana? Getarannya kan kanan kiri ini ya. Merambatnya ke kanan. Bagaimana antara arah getar dan arah rambat? Ya, Sejajar. sejajar, benar. Itu bedanya ya. Jadi kalau gelombang transversal, arah getar dan arah rambat tegak lurus. Tapi kalau gelombang longitudinal, arah getar dan arah rambat sejajar kan gitu. Itu bedanya antara gelombang transversal sama gelombang longitudinal gitu ya. Contoh gelombang transversal ini gelombang pada tali itu kan. Itu gelombang transversal. Ya, ini kan apa ini? Ini nggak ngerti maksudnya ya apa ini? Apa sih? Apa sih ini ya? Oh, nggak bisa ya. Oke, saya lanjut aja deh. Nah, kalau yang gelombang ini ya, gelombang longitudinal. Contohnya apa gelombang longitudinal? Contoh yang paling gampang ya suara saya ini ya, bunyi. Bunyi itu kan gelombang longitudinal itu ya. Gelombang longitudinal. Kalau ombak itu termasuk apa?
ombak di laut itu gelombang transversal apa longitudinal? Transversal. Transversal kan itu. Ombaknya kan naik turun itu ya. Sementara merambatnya kan ke seluruh permukaan laut itu ya. Nah, transversal benar. Ya, ini adalah gelombang longitudinal pada permukaan cairan ya ini ya. Terus kemudian berikutnya apa ini? Penjalanan pulsa dan gelombang. Ini pulsa ya. Sebentar, ini ada istilah pulsa. Jangan diartikan pulsa seperti yang kalian biasa gunakan sehari-hari. Pulsa itu kan biasanya kan kaitannya dengan apa? Dengan pembelian untuk ini ya. Untuk apa pulsa? Untuk internet ya, untuk internet atau untuk HP ya. Bukan itu maksudnya itu ya. Jadi pengertian pulsa di sini beda dengan yang biasa kalian gunakan sehari-hari. Pulsa di sini itu maksudnya itu adalah gelombang yang terjadi sesaat. Itu namanya pulsa ya. Atau gelombang itu kan terus-menerus namanya gelombang ya. Ombak itu terus-menerus namanya gelombang. Tapi kalau pulsa itu hanya terjadi sesaat, sebentar saja gitu ya. Ya contohnya gempa ya. Gempa itu termasuk kategori pulsa karena terjadi dalam waktu yang sebentar. Ya. Jadi pulsa itu kayak kejutan gitu ya. Gelombang kejut lah gitu ya. Jadi jangan diartikan pulsa dalam pengertian yang biasa kalian pakai sehari-hari, beli pulsa gitu ya untuk HP, untuk internet, bukan begitu ya. Tapi pulsa di sini maksudnya adalah gelombang yang terjadi dalam waktu yang singkat atau sesaat, atau lebih tepatnya itu gelombang kejut gitu ya. Kayak ini kan merah ini ya. Jadi apa ini maksudnya? Ini penjalanan pulsa ini. Ini enggak ngerti maksudnya apa ini penjalanan pulsa dan gelombang dengan panjang gelombang panjang, penjalanan gelombang dengan panjang gelombang pendek, enggak ngerti maksudnya ini apa ini ya. Oke, saya lanjutkan aja deh. Ini enggak ngerti maksudnya ini. Oke, terus berikutnya adalah berikutnya adalah untuk mendapatkan persamaan gelombang ya. Kalau tadi kan kita belajar mempelajari persamaan getaran tadi ya. Jadi ya pakai tadi hukum Hooke, hukum Newton tadi ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendapatkan persamaan gelombang ini ya, prinsipnya ini kan. Ini pakai apa? Gelombang pada tali ini ya. Gelombang pada tali. Nah, ini kan nanti ya. Ya, ini kan intinya sih kalau getaran itu kan hanya fungsi waktu ya. Jadi ini loh yang membedakan antara getaran dan gelombang itu begini. Kalau getaran itu hanya bergantung sama waktu. Ya, jadi simpangan, kecepatan, percepatan itu semuanya adalah bergantung sama waktu. Tapi kalau gelombang, selain bergantung waktu, yaitu apa? Bergantung sama posisi, sama ruang ya. Itu yang membedakan antara getaran sama gelombang. Ya. Jadi kalau getaran itu hanya fungsi atau hanya bergantung sama waktu saja. Sementara kalau gelombang, selain bergantung waktu, bergantung juga sama ruang. Ruang itu maksudnya posisi. Nah itu, karena kan gelombang itu kan getaran yang merambat dalam ruang ya. Jadi nggak hanya bergantung sama waktu, tapi juga bergantung sama ruang. Nah, prinsipnya itu ya. Jadi nanti kalau mau dicari persamaan gelombang, maka nanti persamaannya nggak hanya fungsi waktu saja, tapi juga fungsi ruang ya. Jadi nggak hanya ada variabel waktu, tapi juga ada variabel ruang atau variabel posisi. Ya seperti ini kan. Ya ini kan kalau kalian cermati ini nanti kan ada fungsi T, ada fungsi X ini loh. Coba ini loh. Ini kan, ini loh. Coba lihat ini ya, di gambar ini loh. Ini kan fungsi X. Ini kebetulan satu dimensi ya. Ya, jadi supaya nggak terlalu rumit, ya kita bahas dulu yang paling sederhana, yaitu apa? Gelombang satu dimensi ya. Jadi hanya ada dalam satu arah saja. Nanti kalau mau lebih lengkap lagi, gelombang dua dimensi. Berarti selain X ada tambahan lagi Y. Kalau yang paling lengkap yaitu tiga dimensi. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Tapi supaya nggak terlalu
ruwet. Kita bahas dulu yang sederhana ya, yaitu apa? Ini satu dimensi. Jadi nanti ada variabel X dan ada variabel T ya, satu dimensi. Y itu menyatakan simpangan ya. Ya, jadi Y menyatakan simpangan, bukan posisi. Yang posisi itu X, satu dimensi ini ya. Jadi kalau yang pertama ini adalah simpangan terhadap posisi ya. Persamaan simpangan Y terhadap posisi. Kemudian kalau ini persamaan simpangan Y terhadap waktu gitu ya. Karena gelombang ya, jadi nggak hanya fungsi simpangan, nggak hanya fungsi waktu, tapi juga fungsi dari posisi, yaitu X di sini ya. Nah ini kan, coba perhatikan ini kan. Y sebagai fungsi X, T ya, ini kan. Ini ya. Ini adalah gelombang satu dimensi ini ya. Ya, satu dimensi, karena fungsi X saja ya. Jadi kalau nanti dua dimensi ya, nanti ada fungsi X, ada fungsi Y gitu ya. Ada T, pasti ada T ya, tapi ini satu dimensi aja ini ya. Jadi ini adalah X baru T. A cos ini kan 2pi per lambda V kali T dikurangi X. Ini ya, ini adalah gelombang yang merambat ke kanan ini ya. Jadi cirinya untuk tahu gelombang itu merambat ke kanan atau ke kiri itu kalian lihat dari ininya, dari X-nya ya. Kalau dikurangi X berarti gelombangnya merambat ke kanan. Kalau ditambah X berarti gelombangnya merambat ke kiri. Biasanya begitu ya. Ini kan dikurangi ya. Berarti ini adalah gelombang yang merambat ke kanan ini karena dikurangi X. Gitu. Ini semuanya kan dikurangi ini ya. Ini gelombang merambat ke kanan semua soalnya dikurangi ini kan. Dikurangi X, dikurangi KX ya. Dikurangi X per lambda gitu ya. Ini semuanya ini adalah terus apalagi yang perlu diketahui di sini ya. Oh, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Masih banyak ini ya. Bentar, oke. Jadi itu. Jadi maksud saya mau menyimpulkan gitu loh ya. Gelombang ya itu bergantung sama dua variabel ya. Ya variabel ruang, kalau satu dimensi ya X sama variabel waktu T ya. Terus berikutnya ini adalah berkaitan dengan cepat rambat gelombang ini sepertinya ya. Cepat rambat gelombang pada berbagai medium ini sepertinya ini ya. Kalau yang ini adalah mediumnya tali ini ya. Jadi cepat rambat gelombang yang merambat pada tali. Kalau ini adalah cepat rambat gelombang yang merambat pada benda padat ya. Misalkan kayak batang besi gitu ya. Ini kan. Mungkin juga gempa bumi kan. Gempa bumi kan pada tanah, pokoknya benda padat ini ya. Benda padat ini ya. Kalau ini benda cair ini ya. Benda cair misalkan kayak air ya. Udara termasuk ya. Gas ini kan ya. Jadi bedanya itu ya. Jadi kalau ini pada tali ya. Kalau ini pada benda padat ini ya. Ini pada benda cair. Itu ya. Terus kemudian ini contoh soal ya. Ini soal untuk gelombang nih ya, ini loh. Kan X sama T ya. Jadi gini, kalau terkait dengan gelombang ya itu kalian perhatikan ya. Biasanya yang gandengan sama T itu kaitannya dengan omega tadi ya. Ini loh. Ini loh. Coba T berarti omega. Tapi kalau yang bergandengan dengan X itu kaitannya dengan K ya. Itu yang perlu kalian tahu ya. Pokoknya yang dempet dengan T itu omega, yang dempet dengan X itu K. Omega itu apa? Omega itu apa? Frekuensi sudut. Kalau K itu apa? Tadi K itu apa tadi? Disebutkan nggak di sini? K itu apa tadi? Sebentar. Nggak disebutkan ya. Oh, di sini nggak disebutkan. Ini loh, K itu ya. K itu istilahnya itu apa? Konstanta ya. Konstanta istilahnya apa? Konstanta perambatan lah ya. Jadi K itu kita sebut dengan nama konstanta perambatan ya. Atau bilangan perambatan. Itu maksudnya itu ya. Jadi K itu kita sebut dengan nama konstanta perambatan. Nanti terkait dengan panjang gelombang.
Kalau omega terkait dengan frekuensi, begitu ya. Nanti begitulah. Omega terkait dengan frekuensi, kalau K konstanta perambatan atau bilangan perambatan itu terkait dengan panjang gelombang, begitu ya. Itu tadi itu. Ini ya, jadi ini loh. Jadi 2,72 ini adalah omega, sementara 72,1 ini K ya. Yaitu apa? Konstanta perambatan gelombang. Oke, masih ini ya. Bentar, saya. Oke, yang berikutnya ya, yaitu tentang energi mekanik. Ya sebetulnya kalau energi mekanik kan ya berarti gabungan antara energi kinetik sama energi potensial ya. Ini energi kinetiknya ini ya, energi kinetik pada perambatan gelombang ya. Kemudian kalau ini energi kinetiknya ya, nanti ini kan. Jadi energi kinetik nanti ini kalau diturunkan nanti ini ya. 1/4 mu A kuadrat omega kuadrat lambda. Sementara kalau energi potensialnya nanti ini ya. 1/4 mu A kuadrat omega kuadrat lambda ya. Apa bedanya antara yang ini kan? 1/4 mu A kuadrat omega kuadrat lambda ini adalah energi kinetik gelombang. 1/4 mu A kuadrat omega kuadrat lambda yang potensial. Sama ya kayaknya ya. 1/4 mu A kuadrat omega kuadrat lambda kan sama ya. Sama kan? Jadi sama antara energi kinetik sama potensial ya. Sehingga kalau dijumlahkan berarti kan ya tinggal dikali 2 kan gitu aja ya ini loh. Kan dikali 2 aja ini kan. 1/4 mu A kuadrat sama kayak getaran sebetulnya ya. Getaran kan sebetulnya sama itu. 1/4 mu A kuadrat omega kuadrat lambda 1/4 mu nanti jadi apa? Ya jadi 1/4 tambah 1/4 kan setengah nanti ya. Nah itu. Jadi nilainya sama antara energi kinetik sama energi potensial. Dan itu persis mirip ya, bukan persis ya, mirip dengan yang di getaran tadi kan. Di getaran juga begitu kan ya. Terus kemudian, nah, kemudian berikutnya yang juga perlu kalian ketahui itu tentang ini gelombang diam ya. Sebentar. Sebetulnya gelombang itu diam atau bergerak ya? Gelombang itu diam atau bergerak? Gelombang itu diam atau bergerak? Kalau kalian saya tanya, gelombang itu diam atau bergerak? Tadi bergerak kan? Bergerak. Tadi kan saya katakan gelombang itu apa sih? Getaran yang merambat kan? Merambat itu kan bergerak ya. Gelombang itu, lah kok ada gelombang diam? Sebetulnya sih gelombang itu nggak diam ya. Sebetulnya gelombang itu bergerak, cuma terlihat diam gitu ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi sebetulnya gelombang diam itu bukan gelombang yang benar-benar diam. Gelombangnya itu bergerak, tapi terlihat diam. Kenapa? Karena ada dua gelombang yang saling berlawanan arah. Jadi ini adalah gelombang yang merambat ke kanan ya. Ini adalah gelombang yang merambat. Coba perhatikan ya. Kalau minus KX, pokoknya minus X itu berarti merambat ke kanan. Kalau plus KX ini loh, plus KX atau plus X itu merambat ke kiri ya. Jadi ini ada dua gelombang. Gelombang merambat ke kanan sama gelombang merambat ke kiri ya. Kemudian saya jumlahkan. Nah ini ya, kayak sebuah benda ya. Merambat ke kanan ketemu dengan benda yang merambat ke kiri kan nanti terlihat seperti diam ya. Kalau saya gabung gitu, saya jumlahkan gitu ya. Jadi itu. Jadi diamnya itu karena apa? Karena gelombang ke kanan ketemu dengan gelombang ke kiri gitu ya. Kan kecepatannya sama ini. Kecepatannya sama, cuma berlawanan arah gitu loh. Jadi kalau saya jumlahkan ini, maka nanti yang terjadi apa? Ya ini gelombang diam. Jadi sebetulnya gelombang diam itu berasal dari dua gelombang yang bergerak ya dalam arah yang saling berlawanan. Gelombang identik ya, saya sebutnya identik. Jadi gelombangnya harus identik. Kalau nggak identik nanti ya apa itu ya nggak kelihatan diam nanti ya. Jadi harus identik dulu. Jadi maksudnya itu sama, mirip ya antara gelombang yang merambat ke kanan dan yang merambat kiri itu harus benar-benar identik, harus benar sama. Sehingga nanti kalau dijumlahkan nanti kelihatan gelombangnya itu diam. Nah gitu ya.
Jadi sebenarnya gelombang itu bergerak, cuma karena ketemu antara yang ke kanan dan kiri, ini ya, ini adalah hasil penggabungan antara gelombang ke kanan dan ke kiri ya nanti. Dan nanti hasilnya itu ya seperti ini, kayak apa itu berupa ini, apa itu simpul perut gitu ya. Ini kan simpul di sini ya, timbul simpul di sini timbul perut. Simpul itu titik ya, timbul titik simpul di sini. Perut itu artinya yang simpangannya maksimum ya. Kalau titik itu apa? Simpangannya 0 ya. Jadi ada titik-titik yang tidak bergetar, simpangannya 0 itu disebut simpul. Ada titik yang bergeraknya itu paling maksimum, itu disebut perut gitu ya. Jadi itu. Nah ini ya, ini kan pokoknya simpul itu adalah titik-titik yang tidak bergetar atau simpangannya 0 gitu ya. Sementara perut adalah titik yang simpangannya maksimum, yaitu apa ini kan. Jadi kalau kosinus berarti kan maksudnya kan plus minus 1 nah gitu. Itu yang dimaksud dengan sudah ya. Jadi berikutnya kan persoalannya kan tinggal menentukan di mana letak perut, di mana letak simpul kan itu ya. Nah itu. Jadi itu ya. Nanti ini akan saya bahas ulang kok nanti ya, jangan khawatir ya. Tapi di sesi pembahasan soal untuk teorinya saya kira cukup ya, soalnya waktunya sudah malah lewat ini ya, sudah lewat 4 menit ya. Atau mungkin sebelum saya akhiri ya, mungkin ada pertanyaan mungkin masih ada ya. Meskipun sudah lewat ini ya. Ada pertanyaan barangkali? Enggak ya? Materi ini cukup banyak ya. Kalau tidak ada, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Banyak, Pak.